Bismillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ikhwati fillah, a'izzai wa ahibbai rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya pelajaran yang keempat, bayanu anna ni'matat tauhid min a'zami ni'amillahi 'alal mu'minin wa tujib 'alaihi al-farh bihi wal khauf min salbih. Pelajaran keempat, penjelasan bahwasannya nikmat tauhid adalah sebesar-besar nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kaum mukminin yang wajib atas kaum mukminin mereka bergembira, mereka senang dan berbangga dengan tauhid ini, dan mereka merasa khawatir dari kehilangan nikmat yang mulia ini, yaitu nikmat tauhid. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tauhid. Kita bisa bayangkan betapa banyak Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, dan entah akan berapa banyak lagi Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia sampai nanti datangnya hari kiamat. Dari sekian banyak manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan, ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai kaum muslimin, kaum mukminin. Maka ini adalah nikmat yang sungguh sangat besar yang tidak boleh disia-siakan. Kita wajib mensyukuri nikmat tauhid, nikmat menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan cara kita bersungguh-sungguh menempuh jalan-jalan kebenaran, bitafridi awqatina, dan dengan cara banyak meluangkan waktu kita untuk mempelajari tauhid ini. Dengan cara bersungguh-sungguh kita mengamalkan tauhid ini dalam kehidupan kita, dan juga bersungguh-sungguh ikut andil di dalam mendakwahkan tauhid ini. Sebagaimana disebutkan, inna ni'matallahi ta'ala idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala idza syukirat qarrat, apabila disyukuri maka nikmat itu akan tetap ada, bahkan cenderung terus bertambah. Wa idza kufirat farrat, dan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu apabila dikufuri maka nikmat itu akan hilang, nikmat itu akan berlari dari diri kita. Maka jaga, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nikmat tauhid yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah diri mereka masing-masing. Kehidupan yang bergelimang dengan kesyirikan tidak akan pernah bisa berubah
menjadi kehidupan yang mentauhidkan Allah, kecuali ketika kita berusaha untuk merubah kesyirikan tadi dengan tauhid. Dengan cara banyak belajar, kita mempelajari akidah Islamiyah yang sahih, kita mempelajari hakikat tauhid, dan kita pelajari pula tentang hakikat kesyirikan. Nah, di sini penulis rahimahullahu taala mengingatkan kepada kita semua tentang nikmat yang agung ini. Dari nikmat yang agung ini, yaitu nikmat tauhid, afadaka faidataini. Ada dua faidah yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, al-farhu bi fadlillahi wa rahmatihi. Kita wajib bergembira, kita wajib senang, merasa bangga dengan tidak sombong terhadap karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai muwahhidun, sebagai kaum muslimin dan mukminin, yang tidak semua manusia yang hidup di alam dunia ini mereka beragama Islam, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka wajib kita senang, kita wajib bergembira terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Quran surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan fadl Allah, dengan keutamaan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, hendaknya dengan yang demikian itu falyafrahu, kalian bergembira, kalian bersenang hati, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa-apa yang kalian kumpulkan. Banyak manusia mengumpulkan harta, mengumpulkan segala sesuatu yang menurut prasangkanya akan membahagiakan dirinya. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karunia ilmu, karunia iman, karunia tauhid, itulah sebaik-baik pemberian Allah Subhanahu wa taala. Berkata Mujahid dan juga Qatadah tentang ayat ini, bahwa yang dimaksud dengan fadlullah ay al-iman, yang dimaksud dengan fadl Allah adalah al-iman. Adapun yang dimaksud dengan rahmat Allah adalah Al-Quran. Kita wajib bergembira, kita wajib senang dengan keimanan yang ada pada diri kita, dengan ketauhidan yang ada pada diri kita, dan dengan Quran yang ada di tangan kita. Kemudian faidah yang kedua yang dijelaskan oleh mu'allif dalam kitab ini, wa fadaka aidan al-khauf al-azim. Nikmat yang mulia ini, yaitu nikmat tauhid, juga memberikan faidah yang kedua kepada kita, yaitu dengan nikmat ini tentu kita akan merasa khawatir, akan merasa sangat takut akan kehilangan nikmat yang mulia ini. Hendaknya setiap kita merasa takut hilangnya pada diri kita anugerah Allah berupa iman, berupa tauhid, dan berupa Islam. Fa innaka idza arafta anna al-insan yakfur bi kalimatin yukhrijuha min lisanihi wa qad yaquluha wa huwa jahil. Karena sesungguhnya engkau telah mengetahui bahwasannya ada kalanya seorang manusia dia menjadi kufur di hadapan Allah dengan kufur yang besar hanya gara-gara satu kalimat yang keluar dari lisannya. Dia mengucapkannya dengan enteng sekali, sedangkan dia tidak paham bahwa ucapannya itu menjadikan dirinya kufur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini mengkhawatirkan diri kita semua. Kita harus takut akan kehilangan nikmat tauhid ini, karena orang bisa terjatuh ke dalam perbuatan syirik dengan perkara yang dia anggap sepele, dia anggap ringan, padahal satu kalimat orang mengucapkannya bisa menyebabkan orang ini kufur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man faqada an nafsihi at-tauhid fayaqa'u fi syirki. Maka siapa saja yang hilang pada dirinya nikmat tauhid ini, maka dia akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
Para ulama kita mengatakan man haqqaqat tauhid fala budda ay yakhaf minasyirki. Siapa saja yang mentahqiq tauhid, siapa saja yang menjaga kemurnian tauhidnya, maka pasti akan ada pada dirinya rasa takut yang mendalam, rasa takut yang luar biasa terhadap kesyirikan. Kita bisa lihat, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kondisi orang-orang yang telah dinyatakan murni tauhidnya oleh Allah. Kita bisa melihat bagaimana kondisi ahlu tauhid, para tokoh penegak tauhid, kanu yakhafuna ala nafsihi asyaddal khauf minasyirki. Ternyata kondisi mereka itu, mereka sangat takut terjatuh ke dalam kesyirikan dengan rasa takut yang sangat mendalam, bukan takut biasa. Kita bisa lihat bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang salah satu di antara doanya dalam Quran surat Ibrahim ayat 35. Di antara doa Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah diriku, anak keturunanku dari beribadah kepada berhala. Padahal hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, Nabi Ibrahim bukanlah seorang Nasrani, walakin kana hanifa. Beliau adalah orang yang hanif, imamul hunafa. Beliau adalah seorang imam dari orang-orang yang hanif. Orang-orang yang hanif adalah orang-orang yang condong kepada tauhid, meninggalkan syirik. Walakin kana hanifa. Ibrahim itu adalah orang yang hanif, orang yang jauh dari kesyirikan. Muslimah, beliau adalah seorang muslim. Wa makana minal musyrikin, dan beliau bukanlah termasuk golongan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Allah nyatakan Ibrahim dengan sifat-sifat yang mulia, yang jauh dari kesyirikan, menunjukkan bahwasanya beliau adalah ahli tauhid. Bahkan beliau pun dikenal dengan Khalilullah, kekasih sejatinya Allah Subhanahu wa taala, bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata doanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku, jauhkan anak keturunanku dari beribadah kepada berhala. Jauhkan diriku dan anak keturunanku dari berbuat syirik kepadamu. Ini menggambarkan kepada kita, Nabi Ibrahim saja yang telah dinyatakan bersih tauhidnya, murni tauhidnya kepada Allah, ternyata masih ada rasa takut yang mendalam pada dirinya, terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka pantas dikatakan oleh Ibrahim At-Taimi, faman ya'manul bala ba'da Ibrahim. Siapakah orangnya yang merasa aman dari sesuatu yang Nabi Ibrahim alaihi salam tidak merasa aman darinya? Siapakah orangnya yang merasa lebih selamat dari sesuatu yang Nabi Ibrahim sangat khawatir diri dan keluarga anak keturunannya terjatuh ke dalam kesyirikan? Dan hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, memang demikian kondisinya. Sampai ada di kalangan para ulama yang mengatakan, man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Siapa saja yang paling makrifat kepada Allah, maka pasti dia ini orang yang paling takut kepada Allah. Makanya derajat khasyah hanya diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Allah terhadap ulama. Khasyah itu di atas derajat khauf. Khauf itu takut, kalau khasyah itu takut yang didasari oleh ilmu. Derajat takut yang paling tinggi adalah khasyah. Allah sebutkan khasyah ini untuk para ulama. Innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Karena semakin orang itu berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, semakin dia akan merasa takut kepada Allah.
Sebaliknya, orang itu jahil terhadap Allah, maka dia akan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, Nabi Ibrahim. Ternyata beliau adalah orang yang sangat mengkhawatirkan diri anak keturunannya dari perbuatan syirik. Kemudian dari doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Rawahul Bukhari fi Adabil Mufrad. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu sedangkan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang tidak aku ketahui, dari dosa yang tidak aku ketahui. Nabi berdoa dengan doa ini dan mengajarkannya kepada umat. Kalau Nabi mengajarkan sesuatu kepada umatnya, pasti Rasulullah orang yang pertama kali mengamalkannya. Berbeda dengan kita. Kadang orang itu enggak sesuai antara ucapan dan perbuatannya. Pintar nyuruh orang, tapi dirinya sendiri tidak pintar untuk beramal, ya. Nah, kalau Nabi mengajarkan sesuatu kepada kita, termasuk doa ini, berarti Nabi adalah orang yang pertama kali mengamalkannya. Karena mustahil Nabi mengajarkan sesuatu kemudian Nabi tidak mengamalkan. Ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat takut dirinya terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Bahkan beliau mengkhawatirkan kesyirikan ini terjadi kepada sebaik-baik umatnya. Siapa mereka? Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya di antara perkara yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa masyirkul asghar ya Rasulullah?" Apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ar-riya." Rawahu Ahmad wa Tabrani, dari sahabat Mahmud bin Labid radhiyallahu taala anhu. Ya, ternyata kesyirikan dikhawatirkan oleh Nabi menimpa para sahabatnya. Karena khitab hadis ini pertama kali adalah kepada para sahabat. Padahal para sahabat adalah sebaik-baik generasi dari generasi Rasulullah, dari generasi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi para sahabat. Kemudian orang-orang setelah mereka dan orang-orang setelah mereka. Nah, kalau para sahabat saja dikhawatirkan terjatuh ke dalam perbuatan syirik, maka pertanyaannya bagaimana lagi dengan kita? Tentu seharusnya kita lebih merasa khawatir diri kita, anak keluarga kita, istri kita, masyarakat kita terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Maka dari sini ada faidah yang berharga. Yadhar annahu la yakfi annal insan ya'rif at-tauhid wa ya'mal bihi, bal la budda an ya'rif diddahu wa huwa asyirk khasyata ay yaqa'a fihi wa yufsid alaihi tauhidah. Dari sini ada faidah yang sangat berharga, yaitu dari pembahasan ini sangat nampak bahwasannya kita ini tidak cukup mengenal, memahami tauhid dan mengamalkannya, akan tetapi kita pun wajib memahami tentang hakikat kesyirikan supaya kita tidak terjatuh ke dalamnya tanpa kita sadari, dan supaya kesyirikan ini tidak merusak tauhid kita. Jadi tidak cukup belajar mengamalkan tauhid tanpa dibarengi dengan memahami kesyirikan. Dan mudah-mudahan dengan belajar kitab ini, insyaallah ta'ala semakin jelas hakikat kesyirikan dan semakin jelas hakikat tauhid. Karena hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, man lam ya'rif syai', man la ya'rif syai' yushik ayyaqa'a fi. Siapa yang tidak mengenal sesuatu, siapa yang tidak mengetahui sesuatu, maka sangat dikhawatirkan orang ini terjatuh ke dalamnya. Amirul Mukminin Umar ibn Khattab
radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menjelaskan, yushiku an tanquda ural islami urwatan urwah idza nasha'a fil islami man la ya'rifil jahiliyah. Dikhawatirkan, yushiku, hampir-hampir saja ikatan Islam itu terurai sehelai demi sehelai apabila tumbuh di dalam Islam ini orang-orang yang tidak mengerti perkara jahiliyah. Dan sebesar-besar perkara jahiliyah adalah kesyirikan. Maka jika orang tidak memahami hakikat kesyirikan ini, sangat dikhawatirkan orang ini terjatuh ke dalam kesyirikan dan dia tidak sadar. Sangat dikhawatirkan orang ini terjerumus ke dalam kesyirikan karena dia tidak paham hakikat kesyirikan itu. Dan ini sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang maklum di kalangan kita. Fala ya'rif qimata sihah illa man dhaqa al-marad. Orang itu tidak akan tahu betapa bernilainya, betapa berharganya kesehatan kecuali kalau dia pernah merasakan sakit. Bukan begitu? Orang kalau sudah sakit baru paham. Ternyata kesehatan itu indah sekali. Bisa beribadah tenang, bisa beraktivitas dengan lancar. Orang akan memahami harganya kesehatan, bernilainya kesehatan ketika dia merasakan sakit. Wala ya'rif qimatan nur illa man waqa'a fi dhalam. Demikian pula orang itu akan bisa merasakan betapa nikmatnya penerangan ketika orang ini berada di dalam kegelapan. Ya. Kemarin Balikpapan mati lampu. Ya. Di saat itu orang pada berteriak. Di saat itu orang bisa merasakan nikmatnya energi listrik. Ya. Sampai ada tulisan di pinggir jalan itu mencaci maki PLN. Ya. Pakai pilok besar sekali. Orang akan merasakan betapa nikmatnya satu kenikmatan ketika dia kehilangan nikmat itu. Wala ya'rif qimatan ma illa man atash. Ya, demikian pula orang itu tidak akan mengetahui betapa bernilainya, berharganya air kecuali bagi orang-orang yang merasakan kehausan atau merasakan kekeringan, dilanda daerahnya dengan kekeringan. Demikian pula orang tidak akan bisa merasakan betapa bernilainya, berharganya nikmat keamanan kecuali orang-orang yang dilanda dengan rasa takut, peperangan dan lain sebagainya. Orang pun tidak akan bisa merasakan bagaimana nikmatnya makanan kecuali ketika dia merasakan lapar. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, makanan itu akan nikmat kapan? Makanan itu akan terasa nikmat walaupun hanya dengan garam dan tempe saja sama sambal. Ketika apa? Ketika dia memakannya saat lapar. Tapi coba kalau sudah kenyang, disodorkan pizza, disodorkan kebab, makanan-makanan enak, apa dia selera? Tidak, sudah kenyang. Itu sesuatu yang kita maklumin. Demikian pula hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, idzan la ya'rif qimatat tauhid wa fadlihi wa tahqiqihi illa man 'arafa syirk wa umur al-jahiliyah. Demikian pula orang itu tidak akan merasakan betapa bernilainya, betapa berharganya tauhid, keutamaan dan kemurniannya kecuali ketika orang itu benar-benar memahami hakikat kesyirikan dan perkara-perkara jahiliyah yang akan bisa membatalkan tauhid atau bisa merusaknya. Jadi orang itu tidak akan bisa merasakan pentingnya tauhid ya, kecuali kalau dia benar-benar memahami hakikat kesyirikan. Orang itu tidak akan sempurna tauhidnya kalau dia tidak memahami kesyirikan. Karena makna la ilaha illallah tidak hanya semata kita menetapkan ketauhidan kita kepada Allah, tapi bagaimana kita pun meninggalkan, menghilangkan pada diri kita kesyirikan, hal-hal yang bisa membatalkan ketauhidan kita. Nah demikian. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sungguh ketika kita menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah, ini nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar yang wajib untuk selalu kita jaga.
Nikmat ini akan hilang ketika kita lalai darinya. Ketika kita lalai dari mensyukurinya. Di antara syukur terhadap nikmat tauhid ini ya kita belajar. Ya, belajar hakikat tauhid, belajar hakikat syirik, ya. Karena orang yang takut terhadap kesyirikan itu akan membuahkan sesuatu. Di antara buahnya apa? Dia akan pelajari tauhid itu secara mendetail dari A sampai Z-nya. Kalau orang itu benar-benar takut kepada kesyirikan, maka dia akan pelajari hakikat kesyirikan itu dari A sampai Z-nya. Dan dia berusaha untuk selalu bertaubat kepada Allah dari segala dosa. Karena sekecil apapun dosa akan mengantarkan seseorang kepada perubahan tauhidnya. Akan mengantarkan seseorang kepada kesyirikan, kepada pembatalan keimanan. Nah, demikian. Maka wajib atas kita semua untuk menjaga tauhid ini dengan terus mempelajari akidah sahihah dengan sebenar-benarnya. Berikutnya ad-darsul khamis, pelajaran yang kelima. Inna hikmatallah iqtadat ayyaj'ala li anbiya'ihi wa awliyaihi a'daan minal jinni wal insi. Sesungguhnya termasuk hikmah Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi para nabinya, bagi para walinya, musuh-musuh dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Pelajaran kelima ini sebetulnya masih muqaddimah dari kitab Kasyfus Syubhat. Kita belum bahas subhatnya ini. Masih muqaddimah kitab. Nah, beliau menjelaskan dalam kitab ini tentang bahwasannya di antara hikmah Allah jadikan bagi para nabi dan para walinya musuh-musuh dari kalangan jin dan manusia. Anda bisa lihat matanya. Wa'lam annahu subhanahu min hikmatihi lam yab'ats nabiyyan bihadza tauhid illa ja'ala lahu a'daan. Kama qala Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Qala al-muallif, berkata muallif rahimahullahu taala, ketahuilah bahwa karena hikmah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengutus seorang nabi dengan membawa ajaran tauhid ini kecuali menjadikan bagi mereka musuh-musuh yang memusuhi dakwahnya. Ini sunnatullah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin. Dan demikianlah kami jadikan musuh untuk tiap-tiap nabi dari kalangan setan jenis manusia dan juga setan dari jenis jin. Sebagian dari mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Sebagian ulama mengatakan setan dari jenis jin dan manusia ini maksudnya setan yang diutus untuk menggoda jin dan setan yang diutus untuk menggoda manusia. Sebagian mengatakan bahwa itu memang dari jenisnya. Ada jenis setan dari kalangan jin, kemudian ada jenis setan dari kalangan manusia. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, minal jinnati wan nas. Wallahu taala a'lam bissawab. Jadi perkara yang sunnatullah, bahwasannya setiap para nabi dan rasul yang mendakwahkan ajaran tauhid, Allah jadikan bagi mereka para penghalang ajaran mereka ini. Musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang menghalangi mereka dari dakwah tauhid, menghalangi manusia dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah dijelaskan oleh Waraqah bin Naufal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dibawa oleh Khadijah kepada seseorang yang bernama Waraqah bin Naufal yang masih memegang teguh
ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Waraqah bin Naufal ini mengatakan kepada Rasulullah, "Lam ya'ti ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya." Tidaklah seseorang datang membawa seperti apa yang kau bawa, melainkan pasti dia akan dimusuhi. Pasti dia akan dimusuhi. Baik dari kalangan musuh manusia, sesama manusia, ataupun musuh dari kalangan jin, syaitan-syaitan dari kalangan jin. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini perkara yang menjadi sunatullah. Siapapun orangnya yang menegakkan al-haq, maka pasti akan menghadang di hadapannya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan jin dan manusia. Imam Malik bin Dinar, beliau menjelaskan tentang dua jenis setan ini. Beliau mengatakan, "Inna syayatinal insi asyaddu alayya min syayatinil jin." Sesungguhnya setan-setan dari jenis manusia, dari setan-setan dari jenis manusia, asyaddu alayya, lebih berat aku hadapi daripada syaitan dari kalangan jin. Jadi Imam Malik bin Dinar mengatakan, setan jenis manusia itu lebih berat untuk dihadapi daripada setan dari jenis jin. Alasannya kenapa? Mana yang lebih susah kita hadapi? Setan jenis manusia apa setan dari jenis jin? Setan dari jenis manusia. Alasannya kenapa? Kalau kita baca ta'awuz, setan jin itu lari tidak? Baca ayat kursi, setan jin itu lari tidak? Akan berlari. Tapi kalau setan jenis manusia, lari tidak? Bukan berlari, malah mencaci maki kita. Ya. Makanya Imam Malik bin Dinar mengatakan, "Wa dzalika anni idza ta'awwadtu billah dhahaba anni syayatinal jin." Yang demikian itu karena jika aku berta'awuz kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan hilang, akan lari dariku siapa? Setan dari kalangan jin. Wa syayatin al-ins yaji'uni fayajurruni ilal ma'asi ayanan. Sedangkan setan dari jenis manusia justru ketika dibacakan ta'awuz, dibacakan ayat kursi kepadanya, dia malah datang kepada kita, ngajak kita kepada perbuatan dosa dan maksiat secara terang-terangan, gak ada takutnya. Nah demikian. Maka menjadi sunatullah bahwa siapa saja yang membawa, menegakkan ajaran seperti yang diajarkan oleh para nabi dan rasul, melainkan dia pasti akan mendapatkan musuh-musuh di hadapannya. Man da'a ila tauhid waqafa fi wajhihi du'atu syirki. Siapa yang mengajak manusia kepada tauhid, pasti akan dihadang oleh para du'atu syirki. Akan dihadang. Demikian pula, wa man da'a ila sunnah waqafa fi wajhihi ahlul bidah. Siapa yang berdakwah kepada manusia supaya manusia menegakkan sunnah, akan dihadang oleh du'at dari kalangan ahlul bidah. Ya. Wa man da'a ila ta'ah wa hadzara al-ma'siyah waqafa fi wajhihi ahlu syahawat. Demikian pula ketika orang itu berdakwah kepada manusia supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperingatkan mereka dari kemaksiatan, maka pasti akan dihadang oleh para ahli syahwat. Demikian hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perkara yang menjadi sunatullah. Siapapun yang menegakkan kebenaran, menegakkan tauhid, pasti ada musuhnya. Segala sesuatu itu ada konsekuensinya. Ya. Kehidupan di dunia ini tidak lepas dari konsekuensi. Ya. Apapun yang kita tempuh, semuanya berkonsekuensi. Ya. Apalagi ketika orang berpegang teguh, ya, dengan kebenaran, yang mendakwahkan kebenaran, mesti akan dihadang oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa qad yakunul a'da ulumun katsirah. Terkadang musuh-musuh yang menghadang kita ini, mereka punya ilmu yang sangat banyak. Mereka punya tulisan-tulisan. Mereka punya hujjah-hujjah. Mereka punya argumen-argumen. Jadi musuh itu ada dua, ya.
Ada musuh yang memang jahil, orang-orang yang menghadang kebenaran, sedangkan mereka dari kalangan orang-orang awam, orang-orang jahil. Nah, jenis musuh yang kedua, inilah yang akan dibeberkan syubhatnya oleh penulis di sini, yaitu musuh-musuh yang mereka memusuhi Islam dan kaum muslimin tapi membawa dalil. Mereka memusuhi ahli tauhid, memusuhi ahli sunnah, memusuhi ahli taat dengan membawa dalil, membawa hujjah. Bahkan mereka menulis kitab-kitab. Nah, musuh yang jenis ini yang harus kita waspadai. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya, pada pelajaran kelima ini penulis mengajak kita semua annahu yanbaghi an na'rif inda haula'i minal ulum wa syubuhat min ajli an narudda alaihim. Penulis mengajak kita supaya kita benar-benar memahami syubhat-syubhat yang ada di kalangan mereka. Karena ahlul batil itu ya ada dua, ya ada yang kebatilannya sangat jelas. Artinya tidak usah dibantah pun sangat jelas kebatilannya. Dari segala sisinya batil. Maka musuh Allah yang seperti ini, ya kita tidak usah menyibukkan diri untuk membantah mereka. Sudah jelas kebatilannya. Nah, yang dibantah oleh penulis di sini adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang mereka melegalkan kebatilan yang ada pada diri mereka dengan membawa dalil-dalil, memberikan syubhat kepada manusia. Ini yang harus kita pahami syubhatnya. Pahami terlebih dahulu syubhatnya, kemudian kita bantah dengan ilmu yang sahih. Dan nanti dijelaskan jika ada orang yang melegalkan syubhatnya, membawa dalil yang sahih, baik itu dari Quran ataupun dari hadis Nabi SAW yang sahih, maka pada hakikatnya dalil yang mereka bawa itu menjadi hujjatun alaihim, menjadi hujjah atas mereka, artinya menjadi bantahan bagi mereka. Jadi hakikatnya apa yang mereka bawa itu bukan hujjah bagi mereka, tapi justru menjadi bantahan bagi mereka. Dan nanti akan datang pembahasannya. Dan membantah syubhat ahlul batil ini termasuk petunjuk Rasulullah SAW, sebagaimana ya tadi kita jelaskan ya ketika Nabi SAW mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal, kemudian beliau memberikan perbekalan dan wasiat kepadanya dalam rangka membantah ahlul kitab. Kemudian pelajaran yang keenam, terakhir. Pelajaran yang keenam, wujub at-tasalluh bil kitabi was sunnah lidakhdi syubhat al-a'da. Kewajiban membekali diri dengan senjata. Senjata yang dimaksud adalah ilmu dari kitab dan sunnah yang sahihah dalam rangka membongkar, menyingkap atau menghadapi syubhatnya para musuh Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallif menjelaskan kepada kita, idza arafta, apabila kita telah mengetahui bahwa pada jalan Allah Subhanahu wa taala pasti kita akan dihadang oleh musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang yang pandai berbicara, mempunyai banyak ilmu dan hujjah. Maka faidah yang bisa kita dapatkan dari sini, kita wajib mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala sebagai senjata untuk memerangi mereka semua, memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Pendahulu mereka yaitu iblis laknatullah alaih, dia pernah berkata kepada Rabbnya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Qala Allah taala, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim
wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku benar-benar, kata iblis, akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku benar-benar akan mendatangi mereka dari arah depan, dari belakang, dari kanan dan kiri mereka, sehingga engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka itu bersyukur. Jadi tidak akan henti-hentinya syaitan dari kalangan jin dan manusia menghalangi orang-orang yang akan lurus menempuh siratal mustaqim. Dari berbagai macam cara, dari berbagai macam arah, mereka pasti akan menghalangi kita, menghadang diri kita ketika kita menempuh siratal mustaqim, dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri, sehingga tidak didapati kebanyakan dari kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu untuk menghadapi musuh-musuh Allah yang semacam ini, kita sangat butuh kepada ilmu. Dan pada hakikatnya kalau kita benar-benar mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis yang sahih, pasti akan kita dapati setiap bantahan bagi syubhat yang mereka lontarkan kepada kita. Oleh karena itu mu'allif mengatakan, walakin, akan tetapi jika kita telah menghadapkan diri kita kepada Allah, mengarahkan, memasang pendengaran kita kepada hujjah-hujjah dan keterangan-keterangannya yang nyata, maka kita jangan merasa takut. La takhaf wa la tahzan. Kita tidak usah merasa takut, juga tidak usah merasa bersedih. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Bahkan beliau mengatakan, satu orang awam yang bertauhid kepada Allah itu dapat mengalahkan 1000 orang pintar dari kalangan mereka. Ini hiburan yang disampaikan oleh muallif kepada kita semua, bahwasanya jangan bersedih hati, jangan takut. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Satu orang dari kalangan muwahhid itu bisa mengalahkan 1000 dari kalangan orang-orang musyrik. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya tentara kamilah yang akan menang. Jundullah, tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan menang. Karena mereka punya ilmu, mereka punya hujjah, ya, mereka punya lisan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka bisa menang dengan pedang dan tombak. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perasaan takut itu hanya ada pada orang-orang yang bertauhid, yang menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa membekali diri mereka dengan senjata. Jadi yang dikhawatirkan itu adalah orang-orang yang tidak punya persiapan menghadapi syubhatnya orang-orang yang sedikit cerdas dari kalangan orang-orang musyrik, yang melegalkan syubhat mereka dengan dalil-dalil yang sahih, ya. Namun mereka salah di dalam memahaminya. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita semua berupa kitabnya, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu tibyanan likulli syai', penjelas segala sesuatu, petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Oleh karena itu kata beliau, tidaklah setiap kali ahlul batil datang dengan suatu hujjah, maka melainkan kami telah siapkan jawaban yang bisa membatalkan sekaligus menjelaskan kebatilan hujjah mereka itu. Jadi tidak hanya membantah, bahkan juga menjelaskan kebatilannya, sehingga kebatilan semakin nampak batil, kebenaran semakin nampak benar. Dan ayatnya sudah tadi kita bacakan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang artinya tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, membawa sesuatu yang buruk, yang batil, yang aneh-aneh, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Dan ini berlaku sampai nanti datangnya hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.
Itu pelajaran yang kelima. Maaf, pelajaran yang keenam dari pelajaran di dalam kitab ini. Kesimpulannya, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita wajib membekali diri ya, supaya kita bisa selamat dari syubhatnya orang-orang yang melontarkan syubhat dari kalangan musuh-musuh Allah yang sedikit cerdas ya. Walaupun pada hakikatnya mereka itu adalah orang-orang bodoh yang salah di dalam memahami Al-Quran, yang salah di dalam memahami hadis-hadis Nabi yang sahih. Demikian kajian kita pada sesi pertama ini. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bisa menyelesaikan 6 pelajaran. Untuk kita lanjutkan pada sesi kedua ba'dal maghrib dengan pelajaran yang ke-7, bahwa membantah ahlul batil itu ada 2 cara, yaitu dengan cara yang mujmal, yang global, yang jika kita bantah mereka dengan bantahan global ini akan meruntuhkan syubhat-syubhat seluruh kaum musyrikin. Kemudian cara membantah mereka juga dengan cara tafsir, yaitu dengan cara terperinci ketika memang dibutuhkan rincian di dalam membantah syubhat-syubhat mereka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.